Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin. Dan kali ini saya ingin komentari lagi ya. Udah lama kita nggak bikin video-video kayak gini ya. Komentari Luis Prasetyo ini ya, dia makin apa guys? Makin apa ya? Makin jadi gitu kan. Jadi kita akan komentari, akan kita luruskan gitu. Jadi apa? Agar nggak jadi fitnah gitu kan. Agar kita semuanya harus bisa melihat secara logis gitu. Karena nggak asal nggak asal komentar, tapi juga kita bisa pakai argumentasi yang logis dan analisis yang bagus tentunya gitu kan. Nah, kita kan langsung aja tonton dan kita komentari guys. Judulnya itu yaitu adalah murtadin ini kena azab Allah SWT. Ya, jadi gini. Sebentar saya komentari dulu judulnya ya. Kalau dikatakan murtadin ini kena azab Allah SWT. Jadi murtadin ini saya nggak tahu ya. Murtadin itu apakah ini menurut dia ini adalah orang yang dari Kristen masuk Islam atau orang dari Islam masuk Kristen gitu, ya kan? Nah, yang kalau misalnya ya, kalau pendapat saya pribadi ya, kita belum bicara dalil dan lain sebagainya ya. Kalau dari Islam masuk Kristen itu berpeluang kena azab ya. Minimal nanti di akhirat gitu. Karena Allah itu ada apa ya? Dia punya hak prerogatif untuk memberi azab pada seorang ya. Ya baik dunia maupun akhirat gitu, dia bisa menundanya hingga akhir gitu. Itu hak prerogatif Allah gitu. Jadi dia bisa mengazabnya baik dunia maupun akhirat. Kalau kita tidak melihat orang diazab di dunia, berarti nanti diazab di akhirat. Itu ya simpelnya gitu. Jadi bukan kita melihat orang tuh misalnya di dunia ya diazab diaman saja, enggak, dia akan diazab di akhirat. Dan itu jauh lebih berat karena diakumulasikan, dikumpulkan tuh dari nanti gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Lalu dia membaca apa nanti? Ada satu bohongan lagi. Nah, katanya kemarin dapat rasa koplo. Bagaimana ini? Itu kecelakaan murni Pak Luis. Kecelakaan murni dan itu adalah kelalaian saya dalam saya mengendarai. Kalau biasa mungkin sudah tadi senilai kita hari ini kita tidak ketemu Bang Luis. Sudah ARM sudah tapi itulah ya hebatnya Yesus ya, itu pertolongan Tuhan. Kalau benar-benar saya dengan Tuhan, benar-benar itu terjadi mukjizat, saya benar-benar Tuhan menyertai saya. Immanuel itu benar-benar saya rasakan, saya alami di dalam kecelakaan saya kemarin. Lalu pertanyaannya, kalau begitu kenapa kamu mengalami kecelakaan? Ya karena kelelayan saya dalam mengendarai, bahwa saya terkadang ngantuk sekali. Saya paksakan, saya harus cepat nyampe ke tanggapan ya. Nah, sehingga saya harus mengalami kecelakaan. Nah, di hari yang sama Bang Luis, malamnya itu ada mobil F3 juga mengalami kecelakaan di tempat yang sama, tempat yang meninggal dunia. Empat orang di mobil itu semuanya meninggal dunia. Dan 2 hari sebelum kecelakaan saya, ada Innova, airbagnya 3, sopirnya meninggal dunia di tempat yang sama. Ya. Tol Cipali itu terkenal sering merenggut nyawa orang. Ya. Kalau seandainya itu azab Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah kita tidak ketemu Bang Luis ya. Kalau seandainya saya meninggal kemarin, tidak tahu apa yang akan mereka korek. Iya Pak. Oke, ini akan saya bahas dulu guys ya. Jadi gini, ini berarti gini. Berarti orang yang ngomong di sebelah kita ini ya, sebelah Luis ini adalah seorang murtadin. Berarti dia dari Islam pindah Kristen. Nah, ada netizen itu mungkin mengatakan ya, bukan mungkin ya, pastinya karena dia ngomong itu kan. Mengatakan kalau dia ini kecelakaan itu karena azab Allah gitu, ya kan. Nah, cuman dia kan meninggal. Iya, jadi dia berkelit kata dia gini. Di waktu yang sama itu ada kejadian yang sama, kecelakaan di mana 4 orang meninggal gitu guys. Sementara dia tidak, itu poinnya kan. Nah gini guys, saya mau bahas. Berarti dia nggak paham apa itu takdir, ya apa itu takdir. Jadi apa itu azab dia nggak paham sama sekali, guys ya. Azab Allah itu ya, itu bukan berarti harus membuat anda meninggal. Ingat, azab adalah membuat anda celaka. Ya. Anda membuat anda, ibaratnya kalau kita katakan soalnya sial gitu, nggak mesti harus sampai taraf meninggal gitu. Nah, jadi kalau semua orang meninggal karena kecelakaan itu adalah azab, ya itu berarti dia nggak paham. Nah, berarti ini kita ketahui ya, dia murtad itu karena dia tidak mengetahui tentang Islam, tentang takdir gitu. Karena maka ya Islam tidak membutuhkan orang seperti ini gitu, ya murtad
Sementara dia pengetahuan tentang takdirnya dia nggak ngerti Islam. Anda tahu ya, kalau orang meninggal karena kecelakaan, karena tenggelam, karena terbakar api, ya kan, itu kan, itu bukan karena bunuh diri lah ya, itu namanya lebih satu mati syahid, guys. Dia bukan azab sama sekali gitu. Di orang-orang yang meninggal karena kecelakaan 5 orang tadi, kata dia itu azab, dianggap itu azab kan, karena dia kan tos kita selamat nih. Berarti dia nggak paham mas tentang takdir Allah itu. Dia nggak paham tentang apa mati syahid gitu kan. Nah, meninggal karena kecelakaan, meninggal karena tenggelam, terbakar api, bahkan ibu yang melahirkan itu mati syahid, bukan azab. Sekali lagi berarti pengetahuan agama Islam minim guys. Makanya ketika dia murtad nggak ada kerugian bagi Islam gitu. Nah, lalu mengenai dia beralasan katanya kalau dia tuh kecelakaan tuh karena ngantuk, karena lalai guys, ya kan. Nah, gini ya, Allah tuh menimpakan azab pada siapa saja itu ya, tidak mesti menyebabkan seorang itu meninggal gitu. Bisa jadi menyebabkan orang itu sial, kata tadi kan. Misalnya dia azabnya itu misalnya keluarganya itu berantakan, misalnya kayak ini dia kecelakaan, dia mengalami sakit, itu sakit aja sudah merupakan suatu azab guys. Karena dia kecelakaan itu kan sakit, ya kan. Namanya kecelakaan itu kan kecuali minimal luka-luka lah gitu, ya kan. Saya nggak tahu nih gimana parahnya kecelakaan, tapi itu kan yang merasakan sakit, ya kan. Apalagi kalau misalnya ada yang meninggal kalau dia selamat misalnya kan, itu kan sakitnya dia minimal dia merasakan sakit gitu guys. Nah itu azab. Nah, jadi kalau dia meninggal ya, kalau seorang muslim itu alhamdulillah, berarti dia mati syahid, dan kalau dia semasa hidupnya beriman dan bertakwa dia insya Allah masuk surga gitu. Tapi kalau dia murtadin ya kalau sempat dia itu meninggal, itu dipastikan masuk neraka. Nah, kalau seandainya dia belum meninggal, itu berarti Allah masih mau ngasih dia kesempatan untuk bertobat gitu guys, ya kan? Nah, tapi dia bukan gunakan kesempatan itu untuk bertobat, malah menjadi semakin menjadi guys. Itu masalahnya. Berarti Allah tuh udah kasih tanda sebenarnya. Ya, ini kamu ya kecelakaan, ya kan? Ya, karena dia lalai kan, dia kan. Jadi Allah tuh punya kemampuan membuat orang apapun itu, membuat dia lalai segala macam, itu semuanya dapat di dalam garis pengetahuan dan kadarnya Allah gitu, ya kan. Allah yang bertindak atas segala sesuatu gitu kan, semuanya ada di alam semesta ini, semuanya atas campur tangan Allah gitu. Nah, tapi itu tidak membuat dia malah sadar. Allah kasih dia kesempatan emas itu guys. Nah, itu poinnya. Jadi kalau kita bicara dalam segi Islam itu, ya kan, ketika Anda selamat dari suatu musibah, ya ada kecelakaan, anggaplah Anda tidak meninggal, berarti Allah mau kasih Anda kesempatan untuk bertobat gitu. Ya, jadi ini netizen itu sudah benar mengatakan dia di Allah azab gitu, azab agar dia itu bertobat gitu guys. Ya, berapa banyak orang dikasih, coba pikir ya, misal ada orang yang lagi sehat bugar gitu, jadi jangankan dia sampai murtad guys, dia hanya berdosa saja, misal dia melanggar perintah Allah, dia tak muslim tapi melanggar perintah Allah, dan Allah kasih azab dia berupa sakit. Nah itu dia segera sadar gitu. Ingat Anda nabi kita, saya lupa nabi apa itu guys, yang mana dia tuh dikasih Allah itu musibah guys ya, musibah. Mungkin lah itu cobaan gitu kan. Jadi ada azab, ada cobaan. Jadi cobaan itu menimpa orang-orang muslimin gitu kan. Dikasih penyakit cacing di seluruh tubuhnya gitu kan, anaknya diambil, harta diambil Allah gitu kan, tapi dia bersabar dan dia lulus ujian gitu. Atau ada orang-orang yang ketika dia itu langkah dalam maksiat, lalu Allah kasih teguran gitu guys, agar dia tuh segera kembali ke tracknya gitu. Jadi sekali lagi guys ya, dia dikasih Allah kesempatan dan dia melewatkannya. Jadi sekali lagi netizen itu benar, Anda dikasih dari Allah azab dan peringatan agar Anda kembali bertobat dan kembali merenung gitu. Nah, jadi dan jargon misalnya katakan dia kan Yesus menyelamatkannya gitu. Guys, logika aja. Yesus aja nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, apalagi menyelamatkan kita semua. Ya, ingat ya, Yesus berkali-kali pernah itu membuktikan dia sebenarnya manusia dan cuma nabi gitu. Dia berkali-kali dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Contoh ketika disalib gitu.
Itu versi orang Kristen ya, versi Islam versi Al-Quran dia diselamatkan oleh Allah gitu, diangkat ke langit. Versi Islam kan dia mati dibunuh disalib oleh orang tentara Romawi gitu kan. Itu berarti dia tidak mampu menyelamatkan diri dia sendiri. Dan di kasus lain misalnya kayak ketika ada angin ribut gitu di kapal, Yesus harus dibangunkan oleh murid-muridnya. Kalau tidak, kalau dibangunkan, itu dia tidak bisa. Dia tidak tahu ada angin ribut. Maka kalau dia bisa menghentikan angin ribut itu, tapi kan dia perlu dibangunkan gitu. Itu dia berarti diselamatkan oleh muridnya dengan cara dibangunkan gitu. Sama kayak gitu misalnya kita lagi rumah kita kebakaran. Kalau nggak kita nggak dibangunin ya kita bakal kebakar mati dalam keadaan tertidur gitu guys. Nah, dan banyak hal lain. Yesus di mana Yesus tuh nggak mampu menyelamatkan diri sendiri guys. Jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan kita kalau dia nggak mampu menyelamatkan diri sendiri gitu. Itu logikanya kan. Tapi kalau sesuatu lain ya misalnya kayak dia dikejar-kejar oleh Rabi Yahudi, dia dilempari batu gitu kan, dia diludahi dan segala macam, itu dia nggak bisa menyelamatkan diri, bahkan dia lari guys. Jangan menyelamatkan diri sendiri, dia memilih bisanya cuma lari gitu guys. Itu kalau kita mau pakai logika gitu kan. Oke, kita sambung lagi videonya guys. Jadi intinya setelahnya kan itu enggak berarti bukan azab, justru itu membuktikan kebesaran Tuhan Yesus Kristus yang mana justru menolong kondisi mobil hancur tapi masih selamat semuanya, istri juga selamat. Nanti saya akan kirimkan foto keadaan mobil ya buat Bapak ini sehingga ada bukti bahwa apa yang kita sampaikan itu bukan sedang tidak bukan sedang berhadiah, tetapi nyata adanya bahwa saya ini kecelakaan gula. Ya, saya ingat juga Paulus pernah mengalami kecelakaan. Ya, bahkan digigit ular ya, hampir mati. Ya, hampir mati, tapi Tuhan tolong dia nggak sampai mati. Nah, ini adalah salah satu pertolongan Tuhan. Ketika kita kadang-kadang mengalami satu kecelakaan, ini kita ditolong Tuhan, itu juga adalah pertolongan Tuhan. Jadi nggak bisa dikaitkan dengan azab. Betul. Nah, sebenarnya begini juga, Paulis. Kenapa mereka bisa dikatakan, mereka katakan bahwa saya ini kena azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. 2 hari sebelum kecelakaan, saya bikin video bahwa saya minta dukungan dulu dan juga sampai saya, saya akan melakukan pelayanan dunia selama 3 minggu, ya, khususnya Nia Selatan, di mana di sana sudah banyak sekali orang Nias yang percaya kepada Yesus meninggalkan iman mereka dan mereka masuk Islam. Ya. Nah gini guys ya, mengenai percaya Yesus, saya potong dulu ya. Semua umat Islam tuh percaya kepada Yesus gitu. Tapi percaya kepada Yesus sebagai nabi, utusan Allah gitu. Sesuai dengan dia sampaikan sendiri. Jadi apa yang umat Islam percaya tentang Yesus itu. Jadi umat Islam tuh percaya Yesus ya, bukan jangan katakan umat Islam nggak percaya sama Yesus. Jadi ketika ada umat Islam percaya Yesus itu udah benar gitu. Jadi Anda nggak perlu lagi mengiring umat Islam itu untuk percaya Yesus. Umat Islam itu percaya Yesus, tapi umat Islam tidak mengikuti syariat Yesus lagi. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, aku sesungguhnya aku mendapat mengatakan seluruhnya kepada kalian, tapi apabila sang penolong itu datang, dia akan menyampaikan apa yang belum dapat katakan kepada kalian gitu. Dia akan menyampaikan tentang hal-hal yang akan datang. Nah, itulah yang dimaksud Yesus dengan Nabi Muhammad gitu. Jadi kita percaya Yesus dan kita percaya semua nabi semuanya ya, termasuk karena disampaikan Yesus akan datang gitu kan, sang penolong itu gitu. Nah, jadi umat Islam itu percaya Yesus gitu. Jadi justru kalian yang tidak Louis ini dan kawan-kawannya yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad gitu. Paling Yesus sudah sampaikan itu untuk percaya kepada sang penolong yang akan dia utus setelah dia pergi. Dia harus pergi dulu gitu guys. Baru sang penolong itu akan datang. Itu dialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Saya, ketika mereka menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus, itu mereka lagi kebiasaan. Kalau bukan kita yang menolong sebagai itu, kalau bukan kita yang menolong, Pak. Apalagi saya sebagai evangelis penginjil, siapa lagi? Kalau tidak, maka setan sangat senang dan setan lagi melipat gandakan kekuatannya untuk menarik anak-anak Tuhan supaya mereka berteman dengan Tuhan. Ini yang terjadi di kantor-kantor Kristen.
tentu ya orang yang jadi gini guys, logikanya ya Allah tuh menghukum seorang itu ini jelas azab. Kenapa? Karena dia berusaha untuk memurtadkan orang gitu guys. Orang Nias yang kita percaya Yesus gitu. Orang Nias itu percaya Yesus itu nggak salah gitu guys. Ya kan kadarullah, kadarnya sebagai utusan Allah gitu. Ya kan? Nah, jadi mau dibelokkan oleh mereka ini, oleh dia ini ya, sehingga percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan itu yang bertentangan kata Yesus sendiri. Yesus katakan ya, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Berarti kalau nggak masuk ke dalam kerajaan surga kemana? Ya ke dalam kerajaan neraka gitu. Jadi setiap orang yang menyebut Yesus Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan neraka. Dikatakan dia sambungnya lagi lah, melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, jadi kalau mau masuk surga itu harus melakukan kehendak Bapa di surga. Siapa Bapa di surga? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, guys. Nah, itu jadi bukan melakukan kehendak Yesus gitu. Jadi jangan disebut Yesus Tuhan dan lakukan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu dalam masuk surga. Kalau Anda sebut Yesus Tuhan, dan Anda melakukan kehendak Yesus, Anda masuk neraka tentunya. Khusus dengan ini kata-kata Yesus di ayat Matius pasal berapa tuh saya lupa ya. Saya lupa guys ya, penting udah lama saya nggak bahas ini gitu kan, tapi yang penting saya ingat isinya gitu. Lalu disampaikan lagi berikutnya lagi ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan mengadakan banyak mukjizat dengan namamu? Siapa mereka ini guys? Orang Kristen. Hanya orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan, yang melakukan banyak mukjizat dengan namanya, ya kan, mengusir setan dengan nama Yesus dan berbuat dengan nama Yesus gitu. Orang Kristen. Nah, apa yang Yesus katakan kepada orang Kristen ini ya, disambung lagi oleh dia. Pada saat itulah aku akan mengatakan kepada mereka semua, nyalakan semua di hadapanku. Wah, apa aku tidak mengenal kalian? Wahai pembuat kejahatan. Jadi Yesus usir mereka semua guys. Orang Kristen ini akan Yesus usir semuanya. Kenapa? Dan dikatakan tidak mengenal mereka. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dia Tuhan gitu. Yesus selalu katakan ya, ingat ke Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa, satu-satunya Tuhan gitu. Dia juga sampaikan, demikian mereka mengenal engkau. Ya, engkau. Dia kan ngomong sebagai aku nih. Kan karena Yesus ngomong berarti dia aku gitu kan. Demikianlah Yesus aku ngomong gitu kan. Demikianlah mereka mengenal engkau, berarti kan orang di luar dia. Karena dia aku gitu kan. Mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ingat, satu-satunya. Berarti kalau udah ngomong satu-satunya nggak ada 2, 3. Kecuali ngomong satu masih bisa ada 2, 3. Tapi kalau udah satu-satunya, berarti nggak ada lagi yang kedua dan ketiga, nggak ada guys. Satu-satunya Allah yang benar. Nah, berarti Allah yang lain salah guys, termasuk Allah Yesus gitu, ya kan? Nah, dan mengenal Yesus Kristus, yaitu aku tadi itu, yang telah engkau utus. Di Yesus atau aku itulah engkau Allah utus guys. Jelas, jadi ini jelas sekali Yesus mengajarkan kalau dia cuma utus. Allah itu adalah engkau gitu guys. Nah, ya kan? Nah, kita sambung lagi videonya guys. Tapi saya percaya bahwa saya semakin sehat, semakin pulih. Dalam bulan ini saya tetap berangkat ke Nias. Amin. Jadi teman-teman sudah dengar klarifikasinya juga. Tidak terjadi apa-apa sebenarnya. Jadi itu hanya takdir dari. Gak jadi apa-apa gimana? Orang namanya kecelakaan itu sudah jadi apa-apa. Ketika seorang kecelakaan itu enggak, itu sudah jadi apa-apa Luis. Jadi Luis ini gini, bagi Luis itu ya, bagi dia ini dia nggak paham gitu. Jadi apa-apa tuh harus meninggal tuh, enggak guys. Azab Allah itu turun ya, nggak berarti harus berupa kematian, ya kan? Bisa berupa sakit, bisa berupa kemalangan, bisa berupa kesialan gitu. Berarti Luis nggak paham, apalagi murtad ini. Berarti wajar dia murtad karena dia nggak paham Islam guys. Nada saja mungkin kalau menurut saya ya, nada ini terlalu banyak nonton film Indonesia. Asal sebut suami, asal istri. Dia malah mengatakan terlalu banyak nonton film Indosiar gitu, ya kan? Nah, gini guys ya, film Indosiar tuh bagus sekali untuk mengingatkan kita akan azabnya Allah gitu, sehingga kita tuh akan semakin waspada dan selalu menghindari maksiat gitu. Jadi suatu tayangan yang bagus, mendidik menurut saya ya, dan bukannya kita lainnya film sinetron azab itu meskipun kadang dibuat terlalu lebay gitu, tapi memang ya nama azab itu guys ada suatu hal yang sedikit
di luar nalar gitu. Karena namanya azab, mukjizat itu kan hal di luar nalar gitu. Ya kan? Kayak Yesus bisa menyembuhkan orang sakit atau orang mati kan di luar nalar. Tapi itulah namanya hal-hal yang mungkin orang bilang lebay, tapi itu namanya mukjizat dan azab. Memang suatu hal di luar nalar yang hanya mampu dengan Allah gitu. Ibaratnya kita tuh nggak mampu melakukan itu, makanya kita katakan itu di luar nalar. Tapi itu di mata Allah, di mata Tuhan itu hal yang biasa gitu, karena dia mampu melakukan segala sesuatu gitu. Jadi malah dia ini mengejek acara tayangan azab gitu, ya kan? Soalnya kalau dia mau kritik itu ya tayangan lain lah, kayak anak generasi muda sudah pacaran, orang yang tontonkan aurat di televisi sehingga anak-anak kita menjadi rusak gitu kan akhlaknya, itu seharusnya dikritik itu, bukan tayangan bagus seperti azab yang mengajarkan kita untuk waspada, untuk tetap di jalan Tuhan atau Allah, dan selalu berusaha untuk menghindari maksiat agar tidak kena azabnya Allah gitu guys. Itu dia nggak ngerti yang logika berpikir ini gitu kan. Ya, begitu aja. Mungkin itu saja perbincangan kami hari ini. Terima kasih. Jangan lupa juga subscribe di channelnya. Oke, jadi udah selesai guys ya. Jadi gini, poinnya adalah, simpulannya adalah seperti saya sampaikan tadi ya, intinya azab dari Allah itu ya, itu suatu hal yang pasti gitu ya. Cuman tergantung Allah mau menetapkannya di dunia atau akhirat gitu. Nah, ketika Allah ngasih Anda azab di dunia, berarti Anda, dan masih menurut kematian kayak saudara kita ini ya, dikatakan dia tuh kecelakaan tunggal, itu adalah azab berupa teguran, peringatan agar dia menghentikan hal itu gitu, ya kan? Nah, jadi ibarat kalau dia murtad, itu dia hanya membahayakan dirinya sendiri gitu. Tapi ketika dia mengajak orang lain gitu untuk ikut murtad, ya mengajak, namanya kalau dia pelayanan kepada saudara muslim itu kan mengajak, itu kan memurtadkan orang ya, bukan orang. Itu implikasinya luar biasa guys. Ya, dia menggiring orang menuju ke neraka. Cukuplah dia sendiri ke neraka. Kalau dia ke neraka sendiri itu urusan dia sama Allah gitu. Tapi kalau dia membawa orang lain ya, itu urusan dia dengan orang itu dan Allah juga nantinya gitu. Nah, Allah kasih dia peringatan gitu kan. Tapi dia tidak juga sadar gitu. Jadi kita akan tunggu azab berikutnya ya. Kalau tidak Allah kasih azab di dunia ya, nanti dia akan merasakan azab di akhirat yang pedih. Tapi saya selaku muslim yang baik, saya selalu mendoakan saudara-saudara kita ini yang murtad atau siapapun itu, diberi Allah hidayah agar dia kembali. Kalau dia murtad dia kembali ke Islam. Kalau dia belum Islam dia masuk Islam, agar dan diberi Allah hidayah gitu. Dia harus mereka harus gunakan akalnya. Mereka harus belajar Islam benar gitu, ya kan? Sehingga mereka tidak membuat konten-konten sendiri ini gitu, ya kan? Yang tidak mendidik dan tidak yang tidak logis gitu guys, dan tidak menggunakan logika argumentasinya gitu. Oke? Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.